Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, kemarin bahasan saya adalah IHSG dekat resistan. Dan saya sampaikan bahwa saya masih setia menanti saham-saham terkoreksi. Dan apa yang terjadi? Kali ini yang terjadi adalah IHSG akhirnya koreksi ya teman-teman. Koreksi karena kita bisa ngelihat hari ini banyak sekali bermunculan berita tentang perang teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ini ya, teman-teman, ini adalah di CNBC International. Kita bisa melihat berita-berita terkait perang ini, teman-teman bisa ngelihat ya di sini seperti ini sekilas. Ini adalah saham market Eropa turun dalam ya sekitar 2%. Tadi malah saya lihat lebih, teman-teman. Di sini juga di headline berita CNBC International, teman-teman bisa ngelihat Bitcoin turun 8% ya. Kemudian ini mata uang Rusia ya. Ya, semuanya bergejolak teman-teman. Terus kemudian ada ini oil price up 5%. Nanti akan saya bahas terkait saham-saham yang terpengaruh seperti itu teman-teman. Ya, secara umum kondisi market ya hari ini secara umum terkoreksi. Teman-teman, nanti akan saya bahas di market-market regional. IHSG-nya hari ini terpengaruh juga tentunya teman-teman ya. Kita bisa lihat di layar bahwa IHSG hari ini closingnya turun 1,47% atau 102,236. Teman-teman, turunnya ke level 6.817,820. Jadi kemarin itu sudah dekat sekali dengan resistannya IHSG-nya. Kemarin dekat sekali dengan resistannya dan banyak sekali yang berharap bahwa IHSG hari ini mungkin break dan saham-saham juga mungkin break seperti itu teman-teman. Tapi dinamika market kita nggak bisa lawan ya teman-teman. Dinamika market kita nggak bisa lawan. Ternyata keluar news hari ini ya sekitar sesi 1 tadi. Saya juga awalnya lihat marketnya nggak begitu ini ya. Maksudnya nggak biasa-biasa saja awalnya. Terus kemudian begitu keluar news secara mendadak seperti ini teman-teman. Awalnya ini adalah sekitar 30 menit atau sekitar 1 jam pertama IHSG-nya masih bisa nyampe di 6929 teman-teman. 6929. Berarti 6929 itu terlihat sebenarnya hari ini IHSG-nya itu sentuh high-nya hari ini. Namun demikian mendadak ya sekitar 1 jam setelahnya, setelah sekitar sentuh di 6929 IHSG-nya akhirnya turun teman-teman. Ini membuktikan memang dinamika market benar-benar kita nggak bisa lawan ya, benar-benar kita nggak bisa lawan kondisi pergerakan harga yang sangat-sangat dinamis seperti ini. Kalau di bahasan saya kemarin saya sampaikan bahwa IHSG dekat resistan dan saya modenya adalah antri di saham-saham utama, saham-saham yang secara tren dia masih bagus sekali. Disitulah kita akan antri dan kondisi hari ini teman-teman yaitu terjadinya berita tentang perang tadi yang memang kalau saya lihat di YouTube dan di berita ya terkait kondisi Rusia dan Ukraina itu memang mempengaruhi semua market dan mostly saham-saham ya teman-teman. Nah, itu adalah sebenarnya merupakan kalau terjadi kejadian yang outstanding atau di luar kebiasaan seperti ini bagi saya ini adalah dua hal yang bisa saya manfaatkan teman-teman. Yang pertama adalah untuk kita antri di saham-saham bagus yang kemungkinan besar juga akan terkoreksi. Yang kedua, ini sekaligus juga akan kita bisa ngecek saham-saham yang berada di dasar. Itu kalau misalkan di saham-saham yang udah berada di dasar ini juga kita bisa ngelihat apakah dia kepengaruh saham-saham downtrend, apakah kepengaruh. Biasanya kalau saham-saham sudah downtrend yang sudah berada di dasar dia tidak cukup kuat pengaruhnya seperti itu karena udah price in, udah di dasar seperti itu. Tapi terutamanya ini adalah untuk saham-saham yang uptrend. Jadi saya sangat suka sekali memantau ketika marketnya bergejolak dengan sangat dahsyat seperti ini dalam pergerakan naiknya. Itu saya sangat suka sekali untuk antri pada titik-titik terbaik. Nanti kita akan lihat, nanti kita akan bahas per masing-masing saham. Apakah terjadi penurunan yang dalam dan kemudian lanjut turun ataupun ketika terjadi penurunan dalam waktu singkat terjadi V-shape atau kenaikan secara cepat. Biasanya pada saham-saham yang bagus
kalau terjadi berita yang outstanding, yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, itu dia memang turun, tetapi biasanya juga dengan cepat dia akan rebound seperti itu. Jadi perang IHSG-nya terkoreksi ini umum. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk menengok di manakah kita bisa antri titik-titik terbaiknya. Baik teman-teman, selalu saya sampaikan ya di sini bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman, ketika teman-teman yang mendapatkan tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade, nggak usah digubris, nggak usah dihiraukan, itu yang pasti adalah bukan saya, karena saya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, bahasan saya lanjutkan ya. Kita bisa ngelihat hari ini IHSG-nya atau koreksinya juga dalam juga teman-teman ya. Jadi IHSG setelah sentuh high-nya hari ini ya di 6929,911 tanggal 24 ini teman-teman. IHSG terkoreksi juga sekitar 1 jam setelah open itu menembus supportnya yang pertama di sini di 23,6 retracement. Terus kemudian juga sempat sentuh di 38,2 retracement sehingga IHSG menembus harga rata 20 hari. Jadi ini penurunannya ini ekstrim juga. Dalam hitungan menit aja ya teman-teman. Puluhan menit terjadi koreksi sampai sentuh di kisaran rata 20 harinya dari IHSG. Dan kita bisa ngelihat koreksinya hampir sampai 50. Untuk supportnya saat ini dia menggunakan 38,2 retracement teman-teman. Supportnya itu ada di kisaran 6.774 untuk IHSG. Untuk resistan masih di 6834 ya, resistan dari IHSG. Nah, kalau kita lihat koreksi ini apakah hitungannya masih wajar? Kalau untuk hari ini dalam tren IHSG yang mana dari 6.524 sampai hari ini terlihat sebenarnya koreksinya masih wajar teman-teman. Kenapa? Karena dalam tren kenaikan IHSG di mana di sini saya membatasi hanya dari awal tren di sini teman-teman ya. Terus kemudian di akhir tren di sini atau hari ini juga itu koreksinya terjadi di 23 retracement ya, dan di sekitar 38 retracement, dan closingnya adalah kuat di atas 38,2 retracement. Ini sebenarnya menandakan bahwa IHSG-nya masih oke ya, masih oke teman-teman. Karena dia mantul dari 38,2 retracement. Dan kenapa sih terjadi koreksi seperti ini? Kenapa sih ada berita perang terus IHSG-nya terkoreksi? Jadi begini teman-teman, ketika terjadi satu kondisi uncertainty atau ketidakpastian di bursa, itu kecenderungan orang-orang yang sudah memegang barang teman-teman itu dia akan buang barang dulu. Ini terutama yang pegang barangnya cukup di area-area resistan seperti itu. Kenapa? Karena berita seperti perang seperti ini tentu akan memberi pengaruh ya teman-teman, memberi pengaruh itu, entah itu terjadi gejolak harga komoditas, kemudian harga batu bara, energi, terus kemudian emas juga seperti itu. Dan tentu orang pertama kali akan mengamankan posisinya. Entah itu misalkan yang belum pegang barang dia akan hold dulu untuk tidak buru-buru membeli karena masih belum tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa hari yang ke depan. Dan juga untuk orang-orang yang sudah punya posisi, tentu juga akan hati-hati ya teman-teman. Apabila memungkinkan dan volatilitas tinggi, lebih baik kita keluar dulu karena kita nggak tahu kepastiannya dalam beberapa hari ke depan akan seperti apa. Nanti akan coba saya bahas kapan belinya. Lebih baik juga langsung ke bahasan chartnya ya nanti untuk bahasan kapan dibelinya seperti itu teman-teman. Jadi untuk IHSG secara tren pendeknya dia koreksinya masih cukup oke sih ya, masih di atas 38,2 retracement. Jadi yang ini kiranya cukup berbahaya ini apabila IHSG terkoreksinya adalah di bawah di sini, di kisaran di bawah 6.450, karena di 6.450 ini
Ini adalah 50 retracement-nya dari tren panjangnya ini teman-teman ya, yang tren yang lebih panjang ini. Jadi yang diawali dari sekitar 6 ribuan itu yang harus kita perhatikan apabila IHSG-nya sampai di titik tersebut. Dan saya juga yakin seandainya IHSG-nya terkoreksi melebihi area-area support ini teman-teman, support ini dan sampai sekitar 50, tentu banyak sekali saham-saham yang akan turun harganya seperti itu teman-teman, dan itu tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk teman-teman yang selama ini menunggu koreksi ya, karena tentu selama kemarin mau beli juga masih pikir-pikir karena harganya cenderung berada di resisten, saham-saham tersebut cenderung berada di resistan. Kita akan tengok dulu teman-teman kondisi World Index ya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk saham hari ini Asia juga merah semua secara umum ya. Hari ini Asia merah semua secara umum, terus kemudian Eropa juga ini minusnya ngeri-ngeri teman-teman. Ini sekitar 3%, 3,4 seperti itu. Terus kemudian kita juga akan tengok saham market cap tinggi. Nah, kita bisa ngelihat dari ini IHSG-nya tadi turun dalam, ya, sempat hampir 2 ya kalau nggak salah teman-teman. Ini di sini saham-saham penggerak indeks semuanya mostly merah teman-teman, dan merahnya dalam-dalam. Ada BRI, Telkom, BBRI, BMRI, kemudian Arto, TPIA, Unilever udah turun, masih turun lagi teman-teman. Terus kemudian ada BBAI. Di sini BBAI ARB teman-teman. Yang naik adalah United Tractor, ini terkait saham komoditas ya. Nanti akan saya bahas lebih detail teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung ngebahas ke saham-saham ya teman-teman. Secara umum memang ini sepertinya cukup banyak kesempatan beli ya teman-teman. Tapi apakah kita akan beli kapan? Sebenarnya di saham itu prinsipnya adalah beli adalah ketika mau naik teman-teman ya. Nah, ketika mau naik ini adalah tentu kita harus melihat dari candle dari masing-masing saham, karena saya lihat tadi beberapa saham memang sudah ada yang koreksi, namun beberapa tidak terkoreksi teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat ini untuk BBNI ini teman-teman bisa ngelihat masih belum terkoreksi dalam. Ini karena di supportnya yang pertama pun di 23,6 ini juga tidak ditembus hari ini teman-teman ya. Hari ini tidak disentuh di 7650, untuk BNI juga tidak disentuh. Untuk BMRI ini dia udah sampai di supportnya, malah tembus support di 7720 teman-teman ya. 7720 supportnya yang pertama jebol, sehingga untuk support kedua ada di 7580. Untuk BBRI ini juga udah tembus supportnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk BBRI ya, dia udah tembus supportnya yang pertama. Ini ada support berikutnya di 38,2 retracement teman-teman di 4350 ya. Kemudian untuk BBCA dia hari ini tembus lebih tinggi lagi teman-teman, namun dia terus segera terkoreksi, sehingga ya kita nggak tahu apakah besok masih lanjut. Kalau kita anggap hari ini sebagai swing high-nya, maka koreksi dari IHSG dari BCA kali ini udah sentuh di supportnya yang pertama teman-teman ya. Ini ada support candle sebelumnya. Kemudian untuk BBTN teman-teman bisa ngelihat terkoreksi juga hampir sentuh di 50 retracement-nya ya. Tapi closingnya ditarik naik lagi di atas 38. Nah, perhatikan di 38 ini kondisinya besok apakah akan lanjut naik atau masih terkoreksi. Kalau kita lihat di sini dia ada pantulan di 38 retracement ya teman-teman. BBKP ikut terkoreksi dan namun juga sama secara umum seperti itu. Hanya BNG aja teman-teman malah justru hari ini ngebreak lagi, berhasil melewati 50 retracement dan closingnya masih bertahan di titik tersebut. Perhatikan teman-teman, ini termasuk saham bank yang kondisinya masih oke.
Untuk Agro sendiri masih terkoreksi sehingga tutupnya di bawah resistan yang pertama. Untuk BRIS juga sama. Dia sebenarnya kemarin udah oke, udah sentuh di 38,2 namun terkoreksi di bawah supportnya yang pertama. BTPS memang ini volatilitasnya tinggi. Kadang pergerakannya berbeda dengan kondisi market, dia ikut turun ya teman-teman. Kemudian Bank Digital Arto terkoreksi juga ya teman-teman. Ini pantau aja di support-supportnya ya, yaitu di mana? Yaitu di 15.000, terus kemudian sampai low-nya di 13 sekian. Kita pantau aja dulu untuk Arto ya teman-teman. BGTG kemarin sinyalnya bagus, namun hari ini nggak bagus ya, turun mencari support yang ada di bawahnya, jadi biarkan aja untuk turun. BBYB retracement juga, ini secara candle sebenarnya udah kelihatan dari 3 hari yang lalu. BBYB justru BBAI justru dia tembus support ya, hati-hati. BABB juga sama, ini koreksinya di bawah 38 retracement, jadi dia ada target penurunannya itu sampai di kisaran 186 di 61,8. BNPA juga sama terkoreksi secara umum nih, saham-saham digital bank semua terkoreksi. Perhatikan koreksinya kalau di bawah 38,6 maka ada target ke 61,8 ya. Sekilas-kilas saja karena secara umum terkoreksi ya teman-teman. Malah jarang malah ini ya, heran kalau nggak ada koreksi. Ini bank juga koreksi tapi dia ada pantulan. Ya, teman-teman sama, BFIN juga sama terkoreksi tapi tidak lebih rendah dari low-nya yang kemarin. Oke, kemudian BJTM sedikit saja terkoreksi juga. Kemudian kita lanjut ke BJBR. Nah, ini BJBR koreksinya ekstrim ya, teman-teman. Koreksinya ekstrim, dia sampai ke MA 200 tapi ditarik lagi. Ya, seperti ini. Kalau kita tarik Fibo yang baru, teman-teman, untuk ini kita tarik Fibo yang baru ya. Coba kita tarik Fibo yang baru. Untuk ini di sini ini koreksinya tuh sampai 50 retracement. Jadi buat teman-teman yang antri di 50 retracement dapat ya untuk BJBR. Untuk Nobu dia koreksi juga ya teman-teman, koreksinya sama dengan sampai di kisaran supportnya sebelumnya, support candle sebelumnya seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke saham Astra ya. Untuk saham Astra justru bisa ngelewatin 50 retracement ya teman-teman, seperti ini. Dia hari ini rentangnya cukup lebar. Nah, kita lihat dulu dalam chart menitan pergerakan harganya seperti apa. Nah, kita bisa ngelihat seperti ini. Saya akan beri garis dulu teman-teman supaya bisa kelihatan 24 ya, tanggal 23-nya mana. Jadi ini untuk Astra ini opening sempat dibawa naik ke 57. Terus kemudian turun ya, teman-teman sampai hampir 55 dan kemudian ditarik lagi. Jadi memang sepertinya ketika pengumuman perang tadi ya, berita news lagi ramai tentang perang tadi, banyak saham yang turun tapi terus kemudian naik. Nah, sebenarnya memang kondisi gejolak market yang sangat cepat itu kadang memang dimanfaatkan orang untuk nadah barang seperti itu. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, beberapa saham yang secara kondisi di uptrend, maka disitulah sebenarnya saat terjadi gejolak market ini adalah saat yang tepat untuk menilai apakah saham tersebut juga terkoreksi. Dan kita bisa menilai juga saham-saham bagus tersebut ketika ada gejolak market, maka koreksinya seperti apa? Apakah koreksi terus nggak mampu rebound atau koreksi dan rebound? Nah, seperti yang terjadi di Astra ini ya teman-teman. Oke, kemudian untuk auto justru dia terkoreksi dan lanjut koreksi ya teman-teman, seperti ini. Ya, jadi kita bisa ngelihat mana saham-saham yang bagus, mana yang masih belum karena terkoreksinya lebih lanjut seperti ini. Untuk Astra Auto justru dia sekarang masih mencari support, cenderung mencari support atau cenderung dilepas orang seperti itu. Kemudian untuk ACES malah lebih
dalam turunnya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati karena di dalam weekly supportnya dia ada di bawah ya. Bawahnya itu di kisaran sekitar 1000-an ke bawah lagi ya teman-teman. Unilever juga cenderungannya masih turun dalam weekly-nya, jadi teman-teman mesti berhati-hati. Saham yang downtrend tidak ada kenaikan, dan ketika ada berita market kurang bagus malah dia cenderung turun. Ya, Indofood juga kepengaruh juga hari ini teman-teman, tapi dia mantul ya, jadi hanya sampai di supportnya dia di kisaran 6.250. Kalau Garuda Food dia cenderung turun dan cukup kuat turunnya, jadi perhatikan supportnya ada di sekitar 478. ICPB yang kemarinnya bagus hari ini terkoreksi juga, namun masih belum berhasil naik lebih tinggi. Oke teman-teman, sektor yang hari ini bergerak sangat signifikan itu ya adalah sektor ini, sektor energi ya. Kemudian coal juga, teman-teman. Ini memang terkait di berita tadi juga yang saya sampaikan tadi. Ya, di berita Chrome tadi, Google Chrome, saya bukakan Chrome dulu. Ya, seperti ini kan di sini oil price jam 5% as Russia launch attack on Ukraine ya, teman-teman. Di sini harga minyak naik, dan harga minyak naik itu biasanya memang berimbas ke saham-saham minyak ya, teman-teman bisa ngelihat. Itu adalah saham Elsa nih, teman-teman bisa ngelihat dia hari ini naik dari sekitar harga berapa ini? Saya nggak bisa begitu cepat hari ini, 296 sampai sentuh 343. Untuk Elsa ya teman-teman, saya lebih menitik beratkan pada Elsa untuk minyak. Kemudian untuk Medco teman-teman ya sama aja sih sebenarnya, harganya juga naik ya teman-teman. Dia dari kisaran harga berapa ini? Kita tengok dulu, dari kisaran harga 567 sampai 680. Kemudian untuk Akra juga ya, Akra sebenarnya kemarin kan konsolidasi setelah dia sentuh di dasar, dan hari ini dia sampai di 50 retracement-nya untuk Akra ya. Jadi saham-saham sektor energi ini adalah saham yang pergerakannya hari ini bagus sendiri seperti itu. Perusahaan gas pun juga sama. Jadi ketika dia naik terus retracement sampai ke 50 retracement, hari ini sentuh sampai 50 retracement dan masih berlanjut naik. Ini tanda-tanda saham yang pergerakannya bagus ya teman-teman. Kemudian saham sawit masih melanjutkan kenaikannya, LSIP. Kemarin sempat konsolidasi sekitar 5 hari. Hari ini berlanjut naik lagi teman-teman. ALI ya, kemudian LSIP juga sama, dia bahkan hari ini hampir sentuh di high-nya, hampir sentuh di titik high-nya teman-teman. SIM dia ini aja ya, masih belum berhasil, dia istilahnya retracement sebentar tapi di bawah naik lagi. Memang rata-rata pergerakan seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika ada rilis berita yang high impact lah seperti itu, jadi kepengaruh tapi hanya sebentar saja. Kemudian Gosco Plantation dia juga hari ini naik terus sempat turun. Kita nggak bisa bilang seperti itu sih, kita tengok dulu dalam time frame yang lebih pendek untuk bisa ngelihat sebenarnya sih dia tepatnya pergerakannya seperti apa nih, tanggal 23, tanggal 24. Jadi dia ini open ditarik sampai 202 terus turun. Tadi saya sempat lihat di sekitar 202 GZCO. Turun di bawah turun ya, baru digas lagi naik. SSMS teman-teman kita bisa ngelihat sama juga masih lanjut naik ya. Hari ini dia hampir sampai target atau malah sudah sampai target di 50 retracement-nya ya. Di 50 retracement-nya hampir sampai ya, udah sampai sih, terus terkoreksi sedikit terus digas lagi. SGRO Sampurna Agro teman-teman, saya belum bikin Fibo-nya, saya coba bikin Fibo-nya untuk Sampurna Agro. Saya gunain dari tren dia yang ini aja ya. Di sini dia udah sampai 50 retracement 3 hari yang lalu. Konsolidasi sebentar, hari ini berhasil naik di atas 61,8. Jadi ini target di 2127 udah kecapai, sehingga target berikutnya dia itu ada di kisaran 2300 teman-teman. Saya geser dulu ininya.
Kemudian untuk BBPT masih belum ada pergerakan ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya sektor batubara bergerak bagus ya. Ya, bahkan untuk Harum hari ini tembus all time high-nya hari ini. Ini saham luar biasa banget ya. Koreksi yang saya sampaikan di awal-awal tanggal berapa itu kemarin. Pokoknya saya bahas sering banget ini Harum. Koreksi di sekitar 9.750, hari ini sentuh di 12.000 berapa hari ini? High-nya 12.470 teman-teman. Ini dia adalah dari tanggal 14 Februari. Sekarang low-nya itu tanggal 10 Februari teman-teman. Baru sekitar 2 minggu pergerakannya luar biasa ya. Dari 9750 sampai 12.470. Kemudian untuk Adaro juga sama. Hari ini gasnya lumayan ya, 7%. Tembus 2476 sebelumnya. Apakah tembus all time high? Belum. All time high-nya adalah di 2650 ya untuk ini. Ada untuk Indo Tambang Raya juga hari ini kencang sekali teman-teman. 12 sekian ya. Memang Indo Tambang Raya ini termasuk saham yang harus Anda pantau dengan ketat ya. Ini pergerakannya juga bagus. Secara chart kemarin itu sebenarnya adalah bermain di dekat resistannya. Jadi ketika ada kesempatan saham-saham yang lain digas, saham-saham energi digas, maka dia juga akan lari kencang. Bahkan untuk PTBA yang biasanya slow hari ini juga ngebreak teman-teman ya. Kita tengok dulu, ngebreak di 3180, dia hampir ngebreak di 3180. Dia sempat high-nya di 5.200 tahun 2011 teman-teman ya. Kemudian untuk Indika Energi juga akhirnya lanjut juga. Pokoknya untuk sektor batubara ini hari ini banyak yang bergerak ya. Petrosi juga sama, akhirnya juga bergerak juga setelah kemarin retracement sampai 38,2 retracement. Doit masih melanjutkan kenaikannya walaupun candlenya hari ini dia ada doji, butuh konfirmasi besok. Nah, untuk MBSS yang sudah lama berada di dasar masih belum bergerak. Kondisi ini harusnya membuat kita bisa berpikir memilah saham mana yang layak kita masukkan ke dalam watchlist kita ya teman-teman. Jadi dalam kondisi sektor lain bergerak, ini saham MBSS masih dalam satu sektor, dia tidak ikut bergerak seperti itu. Kemudian United Tractor dia akhirnya hari ini ikut ngebreak ya, ikut ngebreak juga sampai ngelewatin 50 retracement, bahkan sampai di 61,8 retracement. Kemudian sektor konstruksi properti saya jadiin satu saja. Konstruksi yang saya sampaikan kemarin masih cenderung koreksi dan kemarin supportnya hampir ketembus, hari ini tembus. Jadi silakan teman-teman gunakan support di kisaran bulan-bulan Januari Februari, di mana itu kemarin adalah area-area support rendahnya seperti itu. Seperti ini chartnya cenderung mencari support. Jadi sementara sih kalau menurut saya skip dulu sektor ini ya. ADI, Wika, PTPP, BSKT semuanya masih sama secara chart. BSD juga sama ya. Ya, secara umum terkoreksi juga. Pakuan, Asri. Padahal kemarin sebenarnya untuk BSDE ini sempat ini untuk Pakuan maksud saya. Dia sempat naik ya, tapi hari ini ikut terkoreksi juga. Pun demikian untuk SMRA kemarin oke, hari ini ya teman-teman. Dalam juga CTRA juga. Jadi secara umum konstruksi properti hari ini banyak yang terkoreksi. Oke, teman-teman saya lanjutkan untuk berikutnya adalah saham telekomunikasi ya. Hari ini terkoreksi juga, ini Telkom ini sampai di 38,2 teman-teman ya. Ini adalah kesempatan untuk mengambil saham-saham inceran teman-teman ya. Ini seperti Telkom, ini area-area base buy-nya dia itu sebenarnya di area 50 teman-teman. Di area 50 ya, di area 50 sampai 38. Ya, kenapa? Karena di sini saya rasa ini adalah satu demand area ya. Di area ini juga cukup banyak kumpulan, ini dirasa orang akan merasa oh di sini sudah cukup menjadi support seperti itu. Namun perhatikan apabila di 50 itu jebol, ya tentu dia akan mencari support yang ada di bawahnya. Yang saya rasa support yang lebih kuat itu dia berada di kumpulan candle yang ada di bawah ini. Seperti itu ya cara mencarinya. Oke, kemudian untuk Indosat teman-teman hari ini
dia terkoreksi lagi, mencari support lagi. Jadi perhatikan di 5470 itu supportnya ya teman-teman. Kalau misalkan dia jebol, ya kita coba gunain weekly-nya. Nah ini jadi yang ini agak ngeri karena di weekly-nya seperti ini teman-teman. Di dalam weekly-nya support berikutnya itu di berapa Pak? Oke, support berikutnya kita bisa tarik dulu. Teman-teman, coba saya geser dulu ya. Di dalam chart yang lebih ini kita bisa tarik Fibo-nya dari sini aja. Di sini berikutnya 50 retracement tuh di sekitar 47 teman-teman. Tapi itu ya masih cukup jauh saya rasa karena di area sini juga cukup banyak candle-nya ya. Ini adalah weekly. Kemudian untuk XL, aduh dia tembus support ya teman-teman, tembus support. Jadi kita gunakan weekly aja untuk melihat. Nah seperti ini. Di dalam weekly-nya kita coba tarik Fibo-nya. Kita tarik Fibo-nya di sini, saya gunain Fibo dari sini aja. Nah, di sini dia tembus di 38,2 retracement, teman-teman. Sehingga untuk XL ini ada target di kisaran 2520. Nah, tentu ini ngelewatin MA 200, teman-teman, MA 200 weekly. Itu kisarannya ya di sini, kisarannya di 2670-an. Nah, kemudian untuk trend dia hari ini turun juga. Sempat lebih rendah dari low sebelumnya, namun kemudian turunnya diangkat seperti itu. Kemudian TBIG hari ini malah naik sedikit. Sebenarnya TBIG hari ini malah naik sebenarnya ya. Cukup bagus sih, dia bisa bertahan di atas 50 retracement trend pendek di bawahnya. Dan hari ini justru dia sampai di 50 retracement trend yang ada di atas. Jadi sebenarnya cukup oke, cuman kalau untuk positioning gimana Pak? Kalau untuk positioning, saran saya sih tetap harus mencari retracement teman-teman, karena ya kondisi market seperti ini juga gejolaknya juga masih cukup kenceng ya. Perang nggak akan berakhir sehari dua hari. Misal pun ada rekonsiliasi atau apa, itu juga tentu akan perlu beberapa hari. Jadi memang untuk saat ini sebaiknya wait and see dulu. Dan untuk TBIG ini dia berada atau dia memiliki satu bentuk downtrend price channel ya, berarti dengan syarat kalau dia bisa keluar dari channel tersebut baru oke. Jadi perhatikan terus di kisaran 2000 berapa ini? Di kisaran 2950 ya di dalam daily chartnya. TOWR hari ini sentuh supportnya ya, sentuh supportnya, jadi perhatikan aja supportnya tersebut dan resistan yang ada di atasnya. Apabila masih bermain di area situ ya berarti memang dia masih konsolidasi. Oke teman-teman, berikutnya adalah IMAS ya. IMAS kita tengok dulu. IMAS dia retracement sampai 61,8. Dia sebenarnya udah sampai target sih sebenarnya. Dan ditarik sampai 50 ya. Kalau misalkan besok marketnya membaik, ada kemungkinan dia akan rebound teman-teman. Untuk IMJS nah kemarin naiknya juga kenceng. Ini turunnya juga kenceng ini ya. ARB ya teman-teman. Saham-saham ARB Pak gimana? Kalau ARB-nya candlenya masih seperti ini, berarti perhatikan besok aja teman-teman. 50 retracement, dia closing di bawah 38,2 retracement, sehingga dia ada target di 61,8, yaitu di 370. Oke, kemudian saham Antam teman-teman ya. Saham Antam hari ini masih oke, masih lanjut, cuman sedikit. Dan saat ini dia ketemu di 50 retracement yang kedua ya, 50 retracement yang kedua. Ini sepertinya masih konsol ya dari kemarin, sebenarnya dari sekitar 3 hari yang lalu, 3 hari bursa itu sudah mulai pelan di 50 retracement. Dan memang ini umumnya orang di situ teman-teman, kalau sudah sentuh 50 retracement akan hati-hati. Inco juga sama, Inco hari ini masih naik ya, ketemu di resistan 5170. Jadi perhatikan 5170 itu resistan. TINS hari ini malah yang lanjut naik. TINS ini adalah naik dari sekitar berapa ini? Sekitar 50 retracement sebelumnya. Sekaligus 50 retracement tren yang lebih panjang dan juga melewati MA 200. Oke, ini barang ya teman-teman. Kemudian untuk MDKA hari ini juga sama, jika terkoreksi juga. Koreksinya dia juga cukup dalam teman-teman ya, sampai ke
3.650 ditarik lagi ke 3.850. Memang kondisi market yang bergejolak karena high impact news ini memang sangat memungkinkan untuk saham-saham turun dan ditarik pulang. Kenapa sih bisa seperti ini? Kenapa bisa turun cepat dan naik cepat? Ya karena orang itu ketika ngelihat ketidakpastian, dia biasanya akan melepas barang. Ketika dia ngelihat tidak pastian, dia nggak mau pegang barang, lepas barang, terus cari berita. Oh, beritanya misalkan beberapa saat kemudian beritanya menggembirakan. Nah, dia buyback lagi seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ke BRPT ya. BRPT di tanda saya, ini saya tandain sampai 61. Jadi dia memang sampai di target penurunannya ya. Dalam tren naik ini, koreksi dia sampai 2338 dan kemarin ada closing di bawah 38,2 retracement sehingga target dia ke 61,8 dan ini sudah sedikit ada rebound. Jadi kemungkinan memang orang-orang sudah merasa di 61,8 ini sudah cukup murah. Nah, nanti perhatikan kalau misalkan dia rebound besok atau beberapa hari lagi, maka target minimal di sini teman-teman ya. Target kenaikan minimal di 38,2. Oke, terus kemudian adalah TPIA. TPIA ya, ini prinsipnya memang tidak ada barang yang naik terus. Dan hari ini TPIA dia terkoreksi ke bawah atau closingnya di bawah 38,2 retracement sehingga targetnya ke sini teman-teman. Targetnya ke 8.300-an ya. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan dan untuk hari ini dia candlenya masih kuat turunnya. Jadi yang kalau ngelihat seperti ini nih sebenarnya targetnya dia langsung ke 8.324. Dan kita tengok dulu di candle sebelumnya. Di 50 adalah apakah ada support? Ya, sepertinya sih di sini ada support ya teman-teman. Jadi mungkin ya harus diperhatikan dulu deh di 8.700-an. Apakah itu akan menjadi support dia? Oke. Kemudian untuk TKIM, INKP walaupun kemarin naik, hari ini ikut turun dulu tapi turunnya nggak banyak ya teman-teman. Jadi kita lihat kondisi market ke depan kalau membaik apakah saham ini masih lanjut naik seperti itu. Kemudian JSMR. Nah, JSMR ini sekaligus kita menguji kondisi-kondisi saham. Kemarin oke, hari ini juga turunnya melewati kenaikan kemarin. Jadi impas, nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan berarti kesimpulannya adalah kemungkinan yang masuk kemarin udah lepas barang, buang semua, atau dia mau buyback, tukar harga, beli di bawah, ataupun dia mau akan beli saham yang lain. Kemudian Indosemen hari ini malah ngebreak ya. Tapi memang ada jaring support di bawah ya teman-teman. Ada jaring support dia di kisaran 10.350 ya. Terus kemudian di 9.870. Kemudian untuk SMGR juga sama. Dia terkoreksi juga. Ya, terkoreksi juga. Supportnya di berapa Pak? Supportnya ada di 6.700, 6.550. Secara umum juga ASA terkoreksi juga tembus dari supportnya teman-teman. Supportnya berikutnya adalah di 2100. Era juga sama ya, ikut terkoreksi rata-rata sama seperti ini, ikut terkoreksi juga. Kita jelaskan dulu koreksinya dia sampai di berapa. Koreksinya dia sampai 71,8 teman-teman. Jadi ekstrim juga ini. Dan closingnya dia ada di bawah 38,2. Jadi memang masih ada target penurunan dia sampai di kisaran 550-an kurang sedikit. Same terkoreksi juga ya, EMTK. EMTK juga sama terkoreksi, tetapi EMTK ini adalah masih dalam rangka konsolidasi di 50 retracement, teman-teman. Dan ketika turun sebentar, dia juga sudah diangkat ya. Jadi anggap aja dia masih mencoba untuk menembus 50 retracement. Kalau ngelihat koreksinya Pak berapa? Seandainya misalkan teman-teman tadi antri, maka koreksi hari ini dia udah sampai di support yang kedua ya. Udah sampai di support yang kedua itu di kisaran 2010-an. Untuk MPPA masih lanjut koreksi, multipolar juga sama, secara umum seperti itu teman-teman. LPPF, nah inilah tanda-tanda kemarin ya teman-teman. LPPF kemarin ngegas
sekitar minggu lalu. Terus kemarin koreksinya cukup dalam, hari ini koreksinya juga tambah dalam sebenarnya ya, karena kepengaruh market juga. Koreksi dia sampai 50 retracement. Nah ini teman-teman, the power of 50 retracement ini jadi tempat orang antri. Antri di 50 retracement tinggal tidur, dapat. Ya itulah pentingnya kita mengetahui Fibonacci ya. Oke, kemudian LPCK teman-teman. LPCK kemarin oke, hari ini masih lanjut koreksi, bahkan melebihi penurunan low-nya kemarin. LPKR juga sama, koreksi. MLPT ini ternyata masih cukup bertahan teman-teman ya. Jadi pola yang sebelum-sebelumnya ternyata nggak diikutin. Cukup bertahan di resistan, dan ketika sedikit ada koreksi hari ini, ketika ada koreksi masih ditahan. Kemudian untuk MTDL dia break support sebelumnya, sehingga untuk support berikutnya dia menggunakan di sini di 613, 610. MMLP kemarin sebenarnya udah ancang-ancang gas teman-teman ya, hari ini masih belum mampu, akhirnya terkoreksi lagi. Saratoga juga akhirnya terpengaruh, koreksi mencari supportnya dia di 2590. Oke, saham-saham yang kemarin dalam posisi siap take off adalah Cepin ya. Kemudian Japfa sempat sih, tapi terus kemudian konsolidasi. Malindo juga sama, siap lanjut naik, retracement, dan hari ini ekstrim untuk main ya. Untuk Java juga sama, Cepin juga sama, kembali lagi ke awal trennya dia ya, kembali lagi ke supportnya. Jadi ini sekaligus merupakan pengujian kondisi market ini, saham-saham yang kemarin mau naik ini beneran mau naik atau enggak, seperti itu. Ya bisa jadi orang-orang yang sudah posisi di sini ketika ngelihat saham sebelahnya bagus, dia buang barang dulu, lalu switching ke saham lain. Untuk saham farmasi, KF, AGI kemarin bagus, hari ini turun ya, sepertinya orang melepas barang lagi. Sama juga IRA teman-teman, nih secara umum ya sebenarnya SRAJ tadi ada naik juga, terus koreksi, Prodia masih belum ada pergerakan ya. Oke, seperti itu. Secara umum juga saham-saham properti ini, farmasi juga ikut kepengaruh ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat saham ini, saham top gainer diduduki oleh saham-saham besar ya hari ini teman-teman. Indo Tambang Raya, United Sector ya. Nah, Gudang Garam juga masih melanjutkan kenaikannya. Ini hampir tembus resistan teman-teman. Harum jelas kelihatan. IBST saya skip saja. Oke, Petro ya, Petrosi masuk, LPPF masuk, PTBA masuk, Inco masuk. Ini saham-saham besar semua, ada Ro, Indi, Tins ya. Ya. Seperti itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika terjadi kondisi di luar kebiasaan, ketidakjelasan, orang akan dalam ketidakjelasan orang akan jual barang dulu. Saham turun, sebagian sudah mantul, sebagian belum. Terus kapan belinya Pak? Kalau menurut saya, untuk saham-saham yang di papan atas, saham-saham yang berada di resistan, saham-saham blue chip seperti itu, memang kadang itu untuk dapat barang murah tuh agak susah teman-teman. Jadi kapan belinya ya memang sebaiknya pasang jaring di support-support pentingnya. Kalau dalam saham tren naik ya minimal di 50 retracement. Itu kalau itu memang mungkin dalam kondisi biasa nggak dapat. Tapi kalau market itu turun mendadak seperti itu biasanya dapat. Dan saya juga tadi udah lihat beberapa saham ini masuk ke area tersebut ya teman-teman. Masuk ke area tersebut. Yang perlu dicek juga harga minyak, harga emas, dan harga logam. Tadi kita bisa ngelihat bahwa saham-saham logam cukup bagus. Emas juga pergerakannya bagus ya teman-teman. Hari ini saya juga mantau pergerakan emas juga. Kita tengok yang harga emas ya. Kita tengok yang harga emas. Kayak di sini saya buka di sini. Di harga emas tuh saya ceknya di XAU ya, coba ya. Ya di sini harganya terlihat daily-nya dia naiknya kenceng ya teman-teman.
Ini bisa dilihat juga kalau di lokalan saya biasanya menggunakan logammulia.com. Ya, seperti ini harganya udah sekitar 900.000 per gram ya, teman-teman. Harganya seperti itu. Jadi saya rasa itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf hari ini saya nggak begitu lancar menyampaikannya karena tiba-tiba saya nggak enak badan ya teman-teman, agak kedinginan karena 2 hari ini Balikpapan hujan terus dan saya nggak begitu ini. Maksud saya tadi sempat kedinginan seperti itu. Jadi nggak bisa menyampaikan dengan lancar, tapi setelah beberapa kali post saya bisa menyelesaikan video sore hari ini. Baik teman-teman, terima kasih yang masih mengikuti channel saya Surya MS Return Investment.